Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat pemirsa Bekal Sebelum Ajal, senang sekali saya Fadli bisa kembali menemani Anda. Dan buat Anda semua yang ada di rumah, hari ini saya akan bertemu dengan seorang target. Tapi sebelumnya kita akan memberitahu dulu kepada pemirsa yang ada di rumah nih. Buat Anda yang ingin melaporkan orang-orang tercinta, yang ingin berubah, meninggalkan masa lalunya, langsung aja bisa hubungi di email kita di bekalsebelumajal@gmail.com atau melalui Instagram kita di @bsa_antv. Sekarang saya akan bertemu dengan pelapor kita nih, bernama Ibu Wati. Dan target kita hari ini bernama Ibu Sri, dan ini adalah kebiasaannya menjadi seorang rentenir. Supaya lebih jelasnya, langsung aja kita temui pelapor kita. Yuk, sama-sama yuk. Assalamualaikum. Iya, ini Ibu Wati ya, benar. Bu, ini kan saya dengar laporan dari teman-teman BSA ya, Sebelum Majalah TV ini bahwa Ibu Wati ini melaporkan keponakannya Ibu Sri. Mungkin bisa diceritakan kepada pemirsa di rumah dulu nih, apa aja sih yang udah dilakukan sama Ibu Sri? Nggak tahu kerjaannya apa, nggak tahunya kerjaan dia jadi rentenir. Saya pengen dia tobat dan benar. Saya sendiri sebagai tantenya aja malu, apalagi orang tuanya sakit-sakitan. Sekarang kita lihat dia lagi di aku tahu tempatnya, tapi saya nggak tahu siapa yang mau ditaginya, itu udah kasar. Ya udah kalau gitu boleh langsung kita jalan aja Bu. Kita lihat aja kalau gitu ya. Kita buktiin dulu aja Bu ya. Ya udah, ayo. Apa? Ini Bu Wati ini sayang banget sama keponakannya. Dia ngelaporin ke tim Bekal Sebelum aja, minta supaya keponakannya berubah, nggak lagi makan uang rentenir. Udah cukup begini, udah cukup, kasihan Ibu Sri. Udah lah, nggak usah urusan orang lah. Lagian juga kita ada apa-apa itu tanggung jawab kok, bersepakat apa kagak. Memang aku nggak pernah ngurusin, nggak pernah besuk. Pasti yang pengen sih ngelihat ponakannya kerjanya kayak begini, tapi nggak kerja yang lain.
kerja apa, kayak mau jadi pembantu, kayak mau jadi apa, yang penting halal. Kalau nggak usah, mau di rumah aja, apa di kampung. Ngurusin orang tua, ngurusin kakak aku di kampung, udah sakit-sakitan, bokmo. Nggak minta apa-apa, Sri, nggak ada minta ke keluarga tuh, nggak minta apa-apa, yang penting kamu bener. Tanggung jawab tuh berat, Sri, akunya ini ditik-tipinnya berat. Itu kerja paling enak, kalau itu susah. Ada siapa kayak enak susah doang, mikir matinya, Sri. Astagfirullah, kamu punya otak nggak sih sedikit? Astagfirullah, sadar, Sri, sadar. Apa kami minta semua, enggak kan? Buat kemenangan sendiri-sendiri. Udah urusan tatanya sendiri, nggak usah ngurusin Bukan kita lah. yang ngurusin, namanya aku tanggung jawab orang tua kamu gimana, Sri? Pokoknya apa sekarang? Aku pengennya kamu ikut aja, belajar, tukar pikirannya, hijrah, sono kamu buka, hatinya buka. Minta tolong ya, Mbak. Iya Ibu. Saya juga pengennya juga Mbak Srinya ini juga mau gitu loh, dari hatinya juga, bukan karena kepaksa juga gitu loh. Ini sekarang mengingat Simbonya udah mulai tua, Simbonya bilang sama tantenya kalau dia udah meninggal, dia udah nggak ada, siapa yang mau ngedoain kalau bukan anak-anaknya. Hilang Simbo, hilang adik-adikmu masih kecil. Ya. Nah, kamu yang Mbak. paling gede. Mbak ini contoh di keluarga yang paling besar, harapannya Simbo. Kalau mbaknya kayak gini, Simbonya gimana perasaannya, coba dibayangin Mbak. Pasti Simbonya hatinya hancur. Ya Mbak, Mbak mau ikut sama saya? Ini ponakan aku yang bisa bener aja. Ibu Wati dengerin, saya ini cuma perantara aja Bu ya. Saya ini juga tetap berharap ya Bu Wati juga mendoakan, keluarga di kampung juga mendoakan supaya Mbak Srinya ini bisa dibolak-balikan hatinya supaya jadi yang baik nih sekarang nih. Yang hatinya keras jadi lunak lagi ya. Dibantu ya. Pasti langsung ikut saya aja ya, kalau gitu ya. Oke, yuk teman-teman, ya, dan langsung siap kita jalan yuk. Ayo. Bang, tempat apa sih Bang? Tempat mau belajar, ibu tadi mau belajar. Ayo, kalau tempat jangan dilihat tempatnya, yang penting ilmunya bisa didapat di sini apa? Mau takut mau kemana, Ibu mau kemana? Aduh, ayo, Ustaz sini. Mau ngapain? Ustaz ngapain takut? Kan mau belajar, ayo sini. Ikuti Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Udah tadi saya perhatiin dari jauh takut aja. Ya takut Ustaz. Ini tamu kita hari ini, Ustaz ini. Saya diminta sama tantenya bisa datang sini belajar. Kayaknya gak usah cerita. Iya. Ya, kenapa? Karena nanti aja belajarnya. Pada saat proses selanjutnya. Soalnya saya ada di sini. Oh iya. Iya, nanti ditemenin sama santri. Ya. Nanti sana kamu antar dia ganti baju ya. Antar dia. Yaudah, langsung diajak aja, Mas Sarah. Iya. Bukan mau belajar nih. Bu Sri, tadi Bu Sri nanya sama saya ini buat apaan Ustaz katanya. Ya. Dan ini udah saya siapin buat Bu Sri ya, sok rapi. Jadi gini Bang Fadli. Iya, Ustaz. Tadi kan Bang Fadli udah sedikitnya cerita dengan saya Iya. ya bagaimana kejadian yang terjadi pada Bu Sri ini. Iya, betul. Kesehariannya. Tapi saya sekarang mau dengar detailnya dari Bu Sri ini. Sehari-harinya Bu Sri emang kenapa sih? Lagi-lagi nih. Berarti Ibu pinjemin
orang misalnya uang 1 juta. Berbunga. Jadi bunga 1,500. Astagfirullahaladzim. Banyak amat itu. Berapa persen? 50%. Astagfirullahaladzim. Kan dia butuh, saya nolong dia juga harus nolong kita. Iya, tapi kan kalau begitu cara nolongnya nggak benar, Bu. Ya, Dia udah berjanjian, katanya mau ya wajar aja. ya, dia mau karena dalam keadaan memang kesulitan, dalam keadaan memang dia terhidup di kepepet. Risiko. Jadi nggak boleh, Bu, dilarang sama Rasulullah. Emang Pak Ustadz tahu? Tapi cara ibu salah, Bu. Itu perbuatan yang diharamkan di dalam Islam. Kata Rasulullah, la'anallah akilu riba. Allah melaknat orang yang memakan harta riba. Tahu maknanya dilaknat, Bu? Maknanya dilaknat itu torbun an rahmatillah, dibuang jauh dari rahmatnya Allah. Orang yang sudah ditorot an rahmatillah, dibuang jauh dari rahmat Allah, jangankan masuk surga, cium harum surga pun diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ibu giring-giring? Enggak, kita mah nggak tahu masalah kayak gitu, masalah agama kita nggak tahu. Cuma tahunya duit gitu mah. Ya makanya sekarang kan ibu datang di rumah hijrah, jadi tamu di rumah hijrah, sudah tugas saya untuk memberi kepahaman ibu biar ibu paham syariat Islam. Biar ibu bisa ngerti dan ibu berubah. Tahu lah kita mau tahu gitu aja. Tapi Bang Fadli saya yakin banget, duit yang dia dapatin dari riba pasti habis. Kenapa? Karena Allah udah bilang dalam Al-Quran, kata Allah Subhanahu Wa Taala, yamhaqullahu riba wa yurbi shadaqah. Allah Subhanahu Wa Taala menghancur leburkan harta yang didapat dari hasil riba dan Allah menyuburkan harta yang didapat dari sedekah. Kalau orang dapat duit dari riba, pasti bakal dihabisin. Kagak ada keberkahannya. Mau punya duit berapa juga nggak bakalan bisa berkah. Ya udah sekarang udah tahu ya. Bang Fadli, kayaknya ibu ini masih ngerasa bangga dengan perbuatan dosa yang dia lakuin. Dia ngerasa itu ngebantu orang. Udah sekarang biar langsung shock terapi aja deh. Ini saya memang udah siapin nih shock terapi buat orang-orang yang suka makan harta riba, apalagi sampai menghalalkan darah saudaranya sendiri. Alhamdulillah min dzalik. Nanti di neraka mereka bukan cuman jalan di atas jembatan yang dipenuhi dengan api, tapi juga dipenuhi dengan duri-duri yang sangat tajam. Ini saya kasih shock terapinya seolah-olah ini duri-duri ya. Tapi saya suruh dia lewat di bawahnya, Bang Fadli. Ayo, udah sekarang Ustaz nggak lewat atasnya, kalau lewat atasnya kan sakit. tapi saya udah siapin, Bang Fadli, nanti lihat aja kejutannya. Ya, ayo, Sarah dibawa ke sini, istrinya. Bu, awas bu, ibu. Ah, nggak mau ah. Ibu masuk ah sana. Mau jawab ya kalau ada apa-apa ya. Iya, Cepat Ibu. ya. Insya Allah saya tanggung Insya jawab. Allah kita tanggung jawab dari rumah ini, ya. Ayo, cepet. Coba, santri, dul. Bu. Ayo, bu. Gue takut sama istighfar, gimana sih lo? Lo berani ngomong, berani kalau lo masuk sini coba. Coba lo duluan masuk yuk, berani nggak? Astagfirullahaladzim, Bu Sri, udah. Ibu Sri jangan nyuruh orang lain. Ini terapi yang sudah disiapin, shock terapi ini buat ibu, Bu Sri, ya. Bukan buat yang lain. Ayo cepet. Enggak, boleh kakek. Ayo cepet ibu masuk. Udah ibu sekarang di situ aja ya. Ustaz, Bismillahirrahmanirrahim. udah apa sih, Ustaz? Ampun banget! Ampun! Ampun banget! Ampun, Pak Ustaz! Ampun! Ampun! Awas. Ampun, Pak Ustaz!
ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 225, alladzina yaquluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Orang-orang yang di dunianya suka memakan harta riba, maka nanti pada saat dibangkitkan dari kuburnya, mereka tidak bisa bangun, tidak bisa berdiri, bagaikan orang yang kesurupan dikarenakan penyakit gila. Astagfirullahaladzim. Jadi tadi kita lihat Bu Sri, dia nggak bisa berdiri, ya, dia kayak orang kesurupan. Astagfirullahaladzim. Ya, Bu Sri, diajak ngomong. Bu Sri, Diajak ngomong Sarah. Bu Sri, astagfirullahaladzim. Boleh diangkat kepalanya? Kepala ditekapin. Astagfirullahaladzim. Bu Sri, dibuka matanya. Astagfirullahaladzim. Ibu kenapa, Bu? Bu, kok ibu kayak orang kesurupan? Panas. Kok mata saya blank, nggak jelas gini. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Sekarang ibu bisa ngerasain kan? Bagaimana Allah kasih azab orang-orang yang suka makan harta riba. Astagfirullah. Ini baru di dunia, Bu. Ibu masih mau makan harta riba lagi? Ini baru di dunia, Bu. Allah udah perlihatkan seperti ini. Belum nanti pada saat dibangkitkan dari kubur. Astagfirullahaladzim. Ibu nyesal dengan perbuatan ibu. Masih mau menzolimi orang lain, Bu. Bahkan ibu sampai mengambil keuntungannya 50%. Orang yang lagi kesulitan harusnya ditolong, diberikan pinjaman, bukan malah semakin dihimpit, semakin dizolimin. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Yang penting ya Pak Ustadz, pelajaran ini kayaknya cukup buat Bu Sri. Iya Pak Ustadz. Saya kasih lihat keadaannya. Ya coba Pak Santri boleh dibantu ya buat dibawa istirahat ya. Iya, Sarah dibawa ya. Iya. Astagfirullahaladzim. Ayo. Astagfirullahaladzim. Ayo dibawa. Ayo. Ya, Gusti sekarang udah seger lagi kan nih? Udah siap lagi belajar nih buat proses yang berikutnya nih Bu ya. Hukuman apa lagi Pak Ustadz yang dikasih saya Pak Ustadz? Astagfirullahaladzim. Panas banget badan saya. Ini lagi nih air gini modelnya. Masya Allah, ini Bu Sri ya. Ini bukannya hukuman, tapi ini pelajaran yang ada di rumah Hijrah. Ini namanya shock terapi. Ini saya ambil ya sesuai dengan apa yang ada dalam hadis baginda Rasul Nabi Muhammad SAW. Diterangkan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang datangnya daripada sahabat Samurah. Enggak apa-apa nih saya nyusul. Nah dulu ibu dengerin dulu, saya lagi terangin ya. Jadi dipotong dulu ya. Jadi pada saat itu Rasulullah SAW ketika Isra Mi'raj, Rasulullah melihat ya di satu buah sungai yang berwarna merah seperti penuh dengan darah, dan sungai itu dikelilingi dengan api. Lalu kemudian ada orang-orang yang di tepian sungai tersebut mengumpulkan batu. Lalu orang yang mengumpulkan batu itu mempersilahkan orang untuk menyeberangi dari sungai tersebut, dan setiap sisi ada orang yang menunggu. Dan ketika sampai di sisi, maka dimasukkanlah, dijejelkan batu-batu itu ke dalam mulut orang tersebut. Lalu dia berenang lagi ke sana. Ketika sampai di tepian, di sana ada orang lagi yang mempersiapkan batu-batu tersebut, dimasukkan lagi, dijejelin lagi batu itu ya ke dalam mulut orang tersebut. Terus nggak ada henti-hentinya. Dan pada saat itu Rasulullah bertanya kepada malaikat Jibril, siapa itu ya Jibril? Kata malaikat Jibril, ya Rasulullah, itu adalah orang-orang yang di dunianya akil riba, suka makan harta. Dan ini saya kasih pelajaran ya, ini belum seberapa nanti di nerakanya Allah ya. Kalau di neraka nanti bakal dijelin batu-batu dari bara api neraka ya, dan suruh menyeberangi sungai yang dikelilingan api neraka. Ini ibu saya suruh jalan di sini ya, ibu saya siapin untuk bawa batu ya. Ayo silakan ibu turun. Ya boleh Pak Fadil. Pegang. Astagfirullahaladzim. Pegang. Ibu agak nunduk. Ya, nah tahan begini. Udah diam. Tahan begini aja. Kalau Pak Ustadz nggak salah Pak Ustadz. Pak Ustadz tadi cerita kan mau ke neraka, bukannya kita masih hidup.
Ini penggambaran di dunia, Bu. Ibu emang sanggup nanti ketika masuk neraka diazab seperti yang saya tadi ceritakan? Kok pasti tahu kalau bakal saya masuk neraka? Justru itu, saya nggak tahu apakah ibu masuk neraka atau masuk ke surga. Justru karena kita sayang sama ibu, karena kita sesama hamba Allah, saling mengingatkan. Biar ibu bisa bertobat sebelum datang ajal. Biar ibu bisa terselamatkan dan ibu bisa masuk surga. Santri, Idrus, Dul, bosin obornya. Pak Ustadz, kalau gitu saya langsung nunggu di sebelah sana aja ya. Iya, Bapak ditunggu sana, Bapak. Ayo jalan, Bu. Jalan Bu, kesini Bu, ayo Bu. Ibu sini Bu. Ibu diri. Awas Ibu, awas. Ibu diri. Astagfirullahaladzim. Ayo berdiri. Ayo Bu. Astagfirullahaladzim. Ayo jalan lagi sana Bu. Ini saya tambah lagi, Bu. Balik lagi Bu. Ibu balik Bu. Ibu balik, Bu. Ampun, Pak Ustadz. Santri, tolong bantu santri. Ampun, Pak Ustadz. Udah, Pak Ustadz. Bu, ini baru pelajaran di dunia, Bu. Bagaimana nanti azab Allah di neraka, Bu? Astagfirullahaladzim. Ibu masih ngomong renten Bu. Tadi Ibu tanya sama saya, emangnya saya tahu Ibu masuk neraka atau masuk surga? Bu, Rasulullah udah ngingetin kita, Bu. Kata Rasulullah tidak akan berkumpul dalam diri seorang antara iman dan kemaksiatan. Ketika dia bermaksiat, maka dalam keadaan tidak memiliki iman. Ketika dia beriman, maka dia tidak akan mengerjakan kemaksiatan. Dan khawatir pada saat ibu melakukan makan riba, pada saat itu Allah cabut ajal ibu. Ibu mati dalam keadaan sul khatimah. Ibu ingat, saya pernah dengar dari tante ibu bahwa ibu pernah masuk penjara gara-gara nagih sampai nyilet orang, bener Bu? Astagfirullahaladzim. Bener Bu? Apanya yang ibu silet Bu? Mukanya, ya Allah. Allahu Akbar. Ibu telah melakukan perbuatan yang sangat dimurka Allah, Bu. Ibu tahu memakan harta riba itu termasuk salah satu daripada perbuatan dosa besar. Bu, Ibu minta maafnya sama Allah, Bu. Istighfarnya sama Allah, Bu. Mohon ampunnya sama Allah, Bu. Saya, Bang Fadli, dan juga tim bekal sebelum ajal, semua cuma wasilah perantara, Bu. Alhamdulillahirrabbilalamin. Baru beberapa tahap Ibu laluin, Ibu sudah menyesali perbuatan dosa yang Ibu lakuin. Mudah-mudahan nanti pada saat masuk ke proses muzakarah, Ibu bisa lebih mantap lagi bertobat, taubatan nasuha. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Sarah, Santri, ganti baju ya. Yuk. Jangan lupa dikasih teh hangat ya, Iya. biar badannya hangat ya. Nah, Bu Sri dengar saya Bu Sri.
Bu Sri jangan bengong ya. Dengerin saya ngomong nih Bu Sri. Bu Sri dengar saya ngomong. Dengar Pak. Bu Sri ini kita masuk lagi proses yang terakhir ya. Bu Sri, sebelum kita kafani, mungkin Bu Sri ada sesuatu yang mau disampaikan nih ya sama orang tua di kampung. Bu Sri kapan terakhir balik ke kampung? Bulan kemarin, Pak. Gimana keadaan orang tua di sana? Alhamdulillah, Pak. Hah? Lagi sakit, Pak. Lagi sakit. Terus sekarang Ibu, Bu Sri tahu nggak keadaan orang tua Bu Sri sekarang kayak gimana? Ya, Pak. Bu Sri masih mau nyakitin hati orang tuanya pada saat orang tuanya lagi sakit begini. Hah? Gak apa-apa. Bu Sri mau nanti orang tuanya meninggal. Ya, Bu Pak. Sri belum minta maaf sama orang tua. Bu Sri kapan terakhir sholat? Jujur. Kurang lebih 3 bulan yang lalu. Astagfirullahaladzim. Kapan terakhir Bu Sri ngedoain orang tua? 3 bulan lalu, Tuhan. Bu Sri tahu kenapa selama ini Bu Sri terhalang untuk menunaikan sholat 5 waktu yang Allah fardukan. Bu Sri tahu kenapa selama ini Bu Sri terhalang untuk mendoakan orang tua. Itu semua disebabkan karena uang riba yang Bu Sri konsumsi selama ini. Bu Sri, seandainya Bu Sri, ya malam ini adalah malam terakhir Bu Sri. Bu Sri udah siap. Seandainya ini adalah malam terakhir Bu Sri, setelah dikafani Bu Sri nggak bangun lagi. Apa Bu Sri udah siap? Sampaikan yang jelas apa yang mau disampaikan ke orang tua. Ma, maafin anakku, Ma. Bu Sri, Bu Sri, Ya, Bu Sri Pak. lihat sekarang. Coba tengok ke kanan Bu Sri. Coba tengok, lihat. Lihat. Gimana Bu Sri? Bu Sri di mana sekarang? Di mana Bu Sri? Dan kubur, Pak. Ini rumah masa depan kita. Apa yang selama ini Bu Sri cari? Harta, uang yang banyak. Mana yang dibawa sekarang? Ada yang dibawa? Ada yang Bu Sri bawa? Ada nggak yang Bu Sri bawa? Saya tanya sama Bu Sri, ada nggak? Jadi selama ini diperjuangkan mana? Ada yang dibawa pulang sini? Nggak ada, Pak. Bu Sri, Ya, Pak. Bu Sri,
pada saat nanti masuk ke dalam kubur, kita nggak akan pernah tahu azab apa yang akan menghampiri kita. Cepat atau lambat kita akan bertemu dengan kematian. Dan pada saat manusia dikubur dan seluruh orang yang menghantarkannya pergi meninggalkannya, maka saat beberapa langkah orang yang mengantarkan jenazah meninggalkan jenazah tersebut, maka datang malaikat Mungkar dan Nakir. Sudah siap untuk menghadapi itu semua. Astagfirullahaladzim. Ayo santri, boleh dimasukin santri. Ya. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ada. Kalau ada apa-apa di dalam sini, ngomong sama dan jangan pernah mencoba untuk keluar karena takut. Ya Bu Sri ya, karena nanti kita tutupin sama papan yang berat. Ya Bu. Tutup ya. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Bu Sri, banyak istighfar. Kita akan tinggalin Bu Sri sendirian di sini Bu Sri. Suaranya yang keras. Astagfirullahaladzim. Yuk, semua lampu ini mati. Ayo, Astagfirullahaladzim. ayo semua tinggalin. Pak Ustaz, tolong Pak Ustaz, udah Pak Ustaz. Astagfirullahaladzim. Masya Allah, Bang Fadli. Dia gak kuat nih, dia teriak-teriak aja dari tadi. Sini, duduk sana. Duduk. Ibu lihat. Ibu lihat nih. Ibu lihat kepala ibu. Dia mau muntah apa ini? Sono pakai ini Astagfirullahaladzim, perutnya mual-mual Bang Fadli itu dia. Perutnya kesakitan, kayak mau meledak. Gimana nih Pak Ustaz? Bu, gimana Bu? Ini kita mau jemput sekarang atau bagaimana? Jemput aja, jangan jemput aja nanti. Ibu bangun, ayo Bu, bangun. Bu, Ibu, ikut. ayo. Astagfirullahaladzim. Awas, angkatin dulu. Awas. Aduh ya Allah, ampun Pak Ustaz. Ampun Pak Ustaz. Ibu sebelah sini Bu, ibu sebelah sini Bu, ibu sebelah sini Bu. Pak Ustaz. Bawa ke sini, bawa ke sini, bawa ke sini. Pak Ustaz. Pak Ustaz. Aduh. Ibu, satu ibu peluk Bu. Ibu ada bakat Ibu. Bagaimana kau merasa bangga akan dunia yang sementara? Bagaimana kau Bu Sri bisa dengar ucapan saya? Coba lihat di sini Bu Sri. Bu Sri, apa yang Bu Sri rasain tadi pada saat Bu Sri di dalam kubur Bu Sri? Bagaimanakah bila saat Perut saya kayak mau meledak Pak. Astagfirullahaladzim.
Pada sebelum sakit meledak, Pak. Bu Sri ngerasain itu, Bu Sri? Iya, Pak. Bagaimana, Bu Sri? Kayak gimana, ceritain kita, Bu Sri? Hatiku meledak, kulit. Badan saya kayak disilet-silet, perut saya kayak disilet-silet, kayak meledak gitu. Apa ada yang panas atau Panas banget. Panas banget, itu nggak kuat banget. Saking panasnya pengen meledak. Ibu masih ngerasain perutnya panas sekarang? Makanya Mas Santri ambil air. Bu, ini ibu mual karena apa? Perutnya panas nih, nggak enak. Panas ya, saya buat. Kasih minum. Kasih. Bu Sri tahu orang-orang yang suka makan harta riba, kata baginda Rasul Nabi Muhammad SAW, nanti azabnya di neraka, perut mereka akan dibesarin. Perut mereka akan berubah besar seperti rumah, kata Rasulullah. Lalu kemudian hancur, lalu dijadikan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu besar lagi perutnya, hancur lagi. Begitu azab orang yang suka makan riba. Astagfirullah. Enggak lagi saya, Pak. Enggak lagi, Pak. Minta maaf Bu sama orang yang pernah ibu dulu. Bu, minta maaf. Ibu. Sampaikan, Bu. Bagi orang-orang yang pernah saya sakitin, maafin saya, ya Allah. Apa harapan ibu sebagai keluarganya Bu Sri? Aku harapan dia supaya bukan aku ini tobat dengan sholat, dalam sholat, jangan berbuat itu lagi. Kasihan orang tuanya. Lihat Bu Sri, begitu cintanya saudara Bu Sri. Astagfirullahaladzim. Ya, mudah-mudahan apa yang kita saksikan ini semuanya ya, mulai dari awal proses pelajaran dari Bu Sri ini sampai dengan akhir tadi kita lihat di Muzakarah, bisa jadi pelajaran buat semuanya. Jika Anda takut azab memenggal, siapkan bekal sebelum ajal. Saya Fadli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.